seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Perasaannya campur aduk ya, karena merasa belum menyelesaikan misi kami dengan tuntas. Dan selama Palestina belum merdeka, kami akan terus kembali dengan kapal yang lebih banyak, dengan pejuang yang lebih banyak dan lebih besar lagi, yang bersedia memberhentikan genosida dan memerdekakan Palestina, insya Allah. Indonesia, we're sailing to Gaza. We are here to break the siege. Global Nusantara adalah satu langkah strategis. Kerja-kerja bagus seperti ini tidak ada manfaatnya kalau tidak di follow up dengan kerja-kerja besar lainnya. Mari kita skip saja hal-hal seremonial, euforia. Ini bukan akhir dari semuanya, ini permulaan, ini awal dari kerja-kerja besar kita. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza telah menggerakkan solidaritas kemanusiaan lintas negara, lintas agama, kelompok, dan semua identitas perbedaan. Mereka bergabung dalam pelayaran menembus Gaza untuk membawa bantuan kemanusiaan. When the world fail, we sail. Saat dunia gagal, kita berlayar. Malam hari ini, saya Rusiana Silalahi mengundang aktivis sosial Wanda Hamidah serta aktivis kemanusiaan yang juga koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein. Selamat malam Bung Hussein, Wanda. Selamat malam Rosi. Welcome back. Thank you, terima kasih. Beberapa kali juga Bung Hussein diwawancara di Kompas TV soal perjalanan ke Gaza, tapi saya mau ladies first dulu. Wanda, apa yang akhirnya membuat, tentu Wanda ikut juga Global March, tapi mengarungi samudra itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi pada poin apa yang menitik beratkan hati seorang Wanda Hamidah bahwa ya saya akan berangkat? Sebetulnya tekad bulat ke Gaza itu udah ada within these 2 years ya, semenjak genosida terjadi. Dan aku merasa ingin melakukan sesuatu yang maksimal, walaupun yang aku lakukan, like Greta said, it's a bare minimum as a human being. Aku ngerasain bahwa kita udah di titik kalau kita menormalisasikan genosida yang kita bisa lihat secara live streaming, detik by detik, day by day. Itu seperti kayak kita menjustifikasi itu. Menormalisasi semua kejahatan kemanusiaan yang terjadi gitu, di sana. Kayak, we cannot, it's been almost hampir 800 hari kita lihat orang dilaparkan gitu. Let's say mungkin waktu Holocaust belum ada media sosial gitu yang orang kekejaman, kejahatan, kekejian, kebiadaban gampang dengan mudah disembunyikan oleh para pelakunya. Tapi hari ini, detik ini udah nggak bisa seperti itu lagi. Dan semua mata memandang. Semua mata memandang dan Palestina itu udah dibunuh, dijajah, it's hampir 8 dekade, 78 tahun. Dan kita baru terbuka 2 tahun ini dan mereka bertambah kejam. Seperti yang mereka lakukan ini seperti let's say menghapuskan like Native America, bangsa Indian di tanah Amerika. This is like the metodenya
sama persis gitu ya, mulai menduduki perjanjian, bikin perjanjian, lama-lama tanahnya nggak ada, lama-lama ingin memusnahkan suatu etnis yang kita sekarang ini kita lihat secara live streaming, and we have to do something as a society, karena mestinya kita bukan melawan, mereka punya senjata yang paling mutakhir di dunia, dan mereka melakukan genosida itu bahkan gak cuma dengan tangannya, tapi dengan robot-robot, dengan drone-drone, dengan rudal-rudal, yang mereka bahkan gak mau mengotori tangannya gitu. Dan solidaritas ini betul-betul secara serentak mendunia. Pada saat hampir bersamaan dengan aktivitas kemanusiaan, pelayaran, kita juga baru saja kalau nggak salah hari Senin penandatanganan gencatan senjata dan disaksikan juga oleh pemimpin-pemimpin negara, terus ada Trump di situ, juga pemimpin negara Middle East, gencatan senjata. Tapi pada saat hari ini kita bicara hari Kamis 16 Oktober, kita sudah mendengar bahwa ternyata 105 Palestina dibunuh, masih ada pelanggaran terhadap gencatan senjata. diluncurkan. Jadi kalau Bung Husein, kalau Anda lihat waktu terjadi kesepakatan gencatan senjata, Anda melihat itu sebuah titik yang paling nggak cukup menjadi harapan mengakhiri kekerasan di Gaza? Ya, jadi tradisi ya, saya bicara tradisi berdasarkan pengalaman saya 12 tahun tinggal di Gaza. Dan selama itu perang itu menjadi semacam agenda per 2 tahunan di sana itu. Pembantaian, pengempuran, pembunuhan itu di depan mata saya terjadi ya. Dan memang salah satu ujung dari konflik ini atau serangan-serangan ini ya gencatan senjata. Dan bukan Israel namanya kalau tidak melanggar. Nah itu satu yang jadi patut. Anda mau bilang ini bagian dari copy paste ya? Ya. Jadi ada penyerangan, lalu pembunuhan yang terus terjadi, lalu akan ada gencatan senjata. Kemudian pasti itu akan dilanggar. Ya karena kita bicara DNA bangsa penjajah. Ini bukan kata-kata saya. Silakan kalian cari satu statement buku namanya ditulis oleh Profesor Ilan Pappé. Ini profesor sejarawan Yahudi. Dan dia menulis dalam bukunya itu bahwa memang genocide dan ethnic cleansing itu DNA orang-orang Zionis hari ini. Maka kesepakatan gencatan senjata apapun itu bentuknya, ya terlepas apakah itu akan bertahan setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi kalau penjajahan ini tidak dihapuskan, akan selalu ada pelanggaran. Percuma ada penandatanganan gencatan Cuma sih senjata. tidak, tapi ini adalah kesempatan buat kita masyarakat dunia. PR kita sekarang ini adalah bagaimana kita menjaga bersama-sama, kita kawal bersama-sama agar kali ini kita jangan tidur lagi. Karena kalau kita tidur sebentar, maka akan terjadi pelanggaran besar. Genosida akan kembali terjadi di Gaza. Ketika dunia gagal, maka masyarakat sipil yang akan bergerak untuk sama-sama menjaga perdamaian atau untuk menjaga Gaza dari pembunuhan massal yang terjadi. Dan kalau Rosi lihat ya dari tahun 1948 ketika mereka mendeklar Israel State, semua perjanjian atau dalam tanda kutip peace, deal, itu hanya memperpanjang penjajahan, penderitaan negara Palestina, lahannya semakin kecil, pembunuhan semakin banyak, dan klimaksnya ya di genosida ini terjadi. Bung Husein, Anda merasa cukup bangga dalam hal ini ketika bisa dibilang Anda termasuk yang menjadi koordinator Indonesia Global Peace Convoy, makin banyak orang Indonesia ikut dalam aktivitas solidaritas kemanusiaan seperti ini. Ya. Saya tentu banyak, tidak bisa kita bilang cuman 1, 2, 3 atau 10, 100. Saya rasa pasti semua hatinya sama. Tapi Anda merasa cukup ini nggak? Merasa wow, ternyata Indonesia dan banyak negara lain lintas benua, lintas keyakinan, semua identitas yang selama ini membungkus perbedaan punya kesamaan hati tentang menjaga bahwa keadilan itu lintas batas dan itu semua untuk Gaza. Ya, jadi kalau masyarakat Indonesia komitmen dan konsistensinya untuk Palestina itu bukan 2 tahun terakhir saya lihat ya. 12 tahun lalu saya ke Gaza bersama delegasi dan saya tinggal di sana
saya sudah melihat memang selama ini Indonesia ini Masya Allah komitmennya luar biasa. Di Gaza ada namanya Rumah Sakit Indonesia. Dan saya bagian dalam pembangunan itu. Saya tim pembangunan itu sejak 2011. Itu adalah satu bukti nyata. Itu rumah sakit megah, 4 lantai di tengah-tengah kota yang sangat strategis. 3 kota di wilayah utara. Indonesia Hospital. Ini selalu diulang-ulang kan selama genosida ini. Ini bukti nyata bahwa kami tinggal jauh di sana. Ribuan kilo membisahkan kita. Tapi jiwa-jiwa kita satu. Maka dari itu Indonesia ini bukan pertama kali. Ya, karena kenapa saya tanyakan ini? Coba kita lihat Amerika. Misalnya katakan pemerintah Amerika yang selama ini lebih banyak condong kepada Israel. Kita lihat bagaimana artis-artis Hollywood dengan sangat terbuka. Mereka berani speech untuk mengatakan Free Palestine, Gaza dan negara-negara Eropa meskipun pemerintahan mereka berat sebelah kepada Israel. Tapi lihat civil society mereka, selebritas mereka, tidak cuma aktivis kemanusiaan, tapi ini juga menular kepada kelompok-kelompok yang selama ini krem de la krem, tapi secara terbuka mau mengatakan Gaza harus ditolong dan ini semua tugas mata kita semua untuk terus mengawasi apa yang terjadi di Gaza. Betul. Tapi saya ingin ingatkan satu hal penting. Kreditnya Gaza, warga Gaza, kesabaran, ketegaran, kebaikan mereka. Jadi kalau saya selalu mengatakan teman-teman, jangan terlalu silau deh melihat tokoh-tokoh aktivis Barat, Eropa ya, tiba-tiba sekarang bersuara Free Palestine. Itu bukan pencapaian, itu adalah sinyal paling dasar mereka dikatakan manusia. Jadi standarnya bukan ketika mereka bicara Free Palestine lalu oh ini hebat ya, enggak. Itu normal, melihat genosida separah ini, orang kalau nggak teriak Free Palestine, pertanyakan ini masih manusia gak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dunia Barat terutama ya bisa berubah narasinya kepada Gaza? Mereka melihat, ternyata para pejuang Gaza digempur, dibunuhi keluarganya, tapi mereka merawat tawanan-tawanan Israel dengan penuh manusiawi. Ini kan catatan tambahan. Jadi singkatnya saya bilang seperti ini. 2 tahun genosida terjadi, 2 tahun pembantaian terjadi, 2 tahun anak-anak Gaza tidak sekolah. Namun selama 2 tahun ini anak-anak Gaza, komunitas Gaza, mereka menyekolahkan kita di luar sini. Mereka membuat standar baru apa itu arti kemanusiaan, ketegaran, kesabaran. Wanda sendiri ketika memutuskan untuk ikut dalam pelayaran ini, pernah berpikir 2 kali nggak gimana nantinya? Atau keikutsertaanmu untuk bergabung dengan pelayaran global ini adalah sesuatu pikiran tunggal, mau kembali one way ticket atau masih bisa pulang lagi? It is a one way ticket. It is one way ticket. Yes. Karena ya pertama kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan anak-anak, keluarga, dan ketika orang bilang kayak Wanda lo you have 4 kids, terus aku bilang kayak that's exactly karena I'm a mother of 4, karena saya seorang ibu yang saya nggak kayak kata Ustadz Hussein tadi, mungkin pengorbanan saya dibandingkan apa yang warga Gaza alami nggak it's nothing gitu, tapi mereka kasih lihat keteguhannya, kesabarannya. Bayangin Rosi, sebelumnya aku humanitarian aid ke Al-Quds sama ke Jordania. Aku ketemu seorang ibu yang baru 1 minggu sampai di Amman di Jordania. Anaknya ditembak mati kepalanya. Aku lihat anak perempuannya, kok pakai sepatunya cuma 1. Dia pakai celana panjang. Ternyata 1 diamputasi, Rosi. And then masih ada 2 anak lagi yang dia cuma bilang kita yang datang menangis nggak tertahankan. There's no tears in her eyes, cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Gimana kita nggak, kayaknya yang okay, it's only a month gitu. Cuma kalau ini nggak dilakukan, kita seperti monster juga gitu yang akhirnya membiarkan genosida itu terjadi terhadap mereka. Jadi sebetulnya aksi ini kita lihat, we hear you, we see you gitu. Kita dengar kamu, kita lihat kamu, dan kita merasakan, we feel your pain. Kita juga merasakan, maybe our government don't, but
we feel your pain kayak, dan nggak cuma aku, satu dunia. Semua demo ini terjadi nggak cuma di negara-negara Muslim, tapi satu dunia, seluruh dunia matanya terbuka bahwa this is genocide is going on dan kita harus menstop ini. Dan yang bikin aku terharu di Global Sumut Flotilla, half of them is not Muslim. Dari Spanyol, dari Italia, mereka bukan Muslim, tapi mereka nggak berpikir dua kali untuk rebutan masuk ke dalam kapal yang kita tahu resikonya apa. Ya, dengan resiko one way ticket, belum tentu bisa pulang kembali. Armada kapal sipil dari berbagai negara berlayar untuk menembus blokade Israel di Gaza demi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Wanda Hamidah menjadi satu-satunya delegasi perempuan dari Indonesia. Seperti apa tantangannya? Sebuah gerakan dikumandangkan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan menyuarakan solidaritas global bagi rakyat Palestina. Global Sumut Flotilla diikuti warga sipil dari berbagai negara menembus blokade Israel di Gaza, Palestina. Saya masih bersama dengan aktivis kemanusiaan Gaza Muhammad Hussein serta relawan kemanusiaan Gaza Wanda Hamidah yang menjadi satu-satunya delegasi perempuan dari Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Saya mau ke Wanda. Tadi saya sudah tanya apa akhirnya yang mengatakan bahwa ya ini saya mau ikut terlepas ya, bahwa tanpa keraguan. Tanpa keraguan yakin ini bisa jadi one way ticket. Yes. Jadi Wanda mungkin bisa diceritakan sedikit saja supaya banyak penonton Rosi mendapatkan gambaran. Kamu ke Tunisia dulu. Ke Tunisia, semua delegasi Indonesia 33 orang ke Tunisia. Oke, dan itu dari berbagai negara di Tunisia. Yes. Oke, dari situlah yang kemudian bergabung dengan ratusan aktivis kapal kemanusiaan. Flotilla ini. Ya. Oke, dan apa yang terjadi di Tunisia? Daftar dulu, Ternyata isi form. Isi form di hari pertama, ke hari kedua, ketiga, keempat kita mulai masuk training apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan mereka selalu tekankan this is a non-violent movement, this is a humanitarian aid. Kita membantu, kita membuka blokade Palestina dari pengepungan ilegal Israel selama 8 dekade. Jadi sebetulnya selain bantuannya, yang penting juga lebih dalam membuka pengepungan, karena selama ini kita tahu kondisi Palestina, there's 100 of borders, dan Rafah suka ditutup, Jordan juga ditutup. Jadi ini kan konteksnya ketika darat sudah ditutup semua, dikepung semua, maka laut menjadi salah satu pilihan. Karena salah satu waktu kita global movement, global march to Gaza, kita bahkan nggak bisa ke checkpoint kan. Jadi kami merasa, dunia internasional merasa gagal lewat darat karena begitu kejamnya pemerintah Mesir, LCC pada saat ini. Masih LCC. Jadi kita ngerasa nggak bisa lewat darat nih, udah is impossible karena kita udah coba dan kita habis ya. Kalau Rosi lihat waktu Global March to Gaza, turun pesawat mereka disuruh balik lagi. Kalau kami dikepung di hotel kami dan kami diperintah untuk tidak keluar dari Kairo secara langsung oleh polisinya. Kalau kalian berani keluar dari Kairo, kalian akan ditangkap. Gitu. Itu udah depan muka aku, mereka ngomong begitu. Jadi dan ketika di checkpoint ada aktivis yang 1-2 berhasil masuk checkpoint, itu kan bentrokan ya. Dihabisi juga di checkpoint. Dan itu warga negara dunia, warga negara Mesirnya sendiri nggak berani turun karena ancamannya penjara dan pembunuhan dan penculikan oleh pemerintah Mesir, fasis militer Mesir. Waktu di Tunisia ini semua aktivis ada di situ untuk kemudian bisa ikut berlayar dengan membawa bantuan kemanusiaan itu kan? Betul, tapi ya itu idenya membuka blokade pengepungan ilegal Israel. Pernah terpikir nggak nanti kapalnya seperti apa, bentuknya seperti apa, berapa hari akan di sana? Semuanya jauh dari bayangan saya gitu, karena aku pikir ya oke lah kondisi kapalnya baik-baik aja, ternyata banyak kondisi kapal yang tidak baik juga. Dan salah satu kondisi kapal yang tidak baik yang aku dapatkan ya kapal Kaiser ini, kapal yang aku naiki dari Tunisia. Kapal yang lumayan cukup tua dan tapi kan nggak ada pilihan lain karena aku menunggu lama di pelabuhan untuk berangkat ke Gaza. Dan gak ada pilihan kamu naik kapal itu atau kamu gak naik sama sekali. Jadi pokoknya ada kapal langsung mau berangkat. Ada kapal langsung berangkat, apapun bagaimanapun kondisi kapal tersebut gitu. Dan memang benar ketika berangkat jam 11 malam
kondisi kapal memang udah 11 malam? Ya, 11 malam itu 11 diputuskan bisa naik kapal ya, untuk yang memang rencananya mau ke Gaza. yes. Itu kapal udah miring ke kiri karena selain ada bantuan, ada tas-tas kita, ada bahan bakar di atas kapal kita yang cukup berat, dan ketika jam 3 pagi kapal mengalami menabrak karang dan ombak cukup besar, cadangan bahan bakar kita jatuh ke laut tanpa bisa kita selamatkan gitu. Jadi nggak menyangka akan cobaannya akan seberat dan sedahsyat itu, tapi nggak apa-apa, nobody is complain karena apapun untuk Gaza gitu. Jadi kondisi apapun kita akan tetap berangkat sehingga kita stranded di Qiblia, masih kota di Tunisia, dan kita harus bermalam lagi di Qiblia karena kapal mesti isi bahan bakar, mesti ada yang dibetulin gitu. Tapi gimana ya, karena tujuannya Gaza nggak menyurutkan semangat kami sama sekali. Dan di Tunisia itu rakyatnya, ketika kita tahu mau ke Global Sumut Flotilla, kita akan ke Gaza, mereka menyambut kita dengan sukacita, nyalain lagu-lagu Palestina, meneriakan yel-yel Free Palestine, bahkan memberikan apa yang mereka berikan tuh mereka memberikan kita kopi gratis, snack gratis. Menarik ya, bahkan, karena bisa dibilang sama sekali nggak kenal satu sama lain. No. Yang Ya. memperkenalkan atau menyatukan itu adalah pertolongan kemanusiaan untuk Gaza. Iya betul. Dan Padahal aku bisa melihat- dibilang itu orang-orang yang benar-benar asing satu sama lain. Betul. Dan di kapal Wanda ini 11 orang 11 orang laki-laki Yes, sendirian, ya. dan yang lain latar belakangnya itu tadi bilang dari Spanyol, Italia. Iya, dari Tunisia, Algeria, dari Maroko, dari Oman, dari Bahrain, dari Turki gitu. Ya aku ada kondisi satu aku nggak bisa bahasa Arab. Tapi ada beberapa orang yang bisa bahasa Inggris, jadi aku selalu minta mereka translate, dan mereka sangat menghormati perempuan gitu. Mungkin karena aku juga satu-satunya selalu diperhatikan gitu. Tapi kondisi kapal ya gitu, saking sempitnya aku tuh sampai kakiku harus dilipet gitu. Aku nggak bisa menyelonjorkan kaki. Satu-satu aku bisa menyelonjorkan kaki itu kalau aku tidurnya di deck kapal yang pakai sleeping bag, ya itu satu-satunya aku bisa menyelonjorkan kaki gitu. Jadi tapi nggak apa-apa karena I love being in the boat. Ini visual, ini bisa kasih tahu nggak, Wan? Nah ini akhirnya, ini sedih banget karena akhirnya mereka tahu aku menunggu berhari-hari untuk dapat kapal. Dan ketika aku dapat kapal, mereka ikut nangis karena terharu gitu. Jadi setiap yang berangkat naik kapal semuanya tuh kayak ada pelepasan gitu. Dari semua aktivis, siapapun yang berangkat ke Gaza, mereka kawal dengan sukacita gitu. Menitipkan harapannya. Waktu mau berangkat itu Greta Thunberg kan mau berangkat udah duluan. Ya, Dan aku yang terakhir cerita banget. Greta itu kan cerita yang juga sangat luar biasa. Yeah, very much. Dia kapalnya ditangkap, Yeah. dia sendiri mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, diikat dan dipaksa untuk mencium bendera Israel. Greta duluan kan sebenarnya? Greta, iya kan ketika di-intercept itu Atau itu sebenarnya pada saat itu kalian berada di samudera yang sama? Enggak, gini. Jadi ceritanya aku dari Tunisia, aku berangkat paginya dari Qiblia, aku sampai di Portopalo, Italia. Nah di situ di Portopalo itu udah banyak kapal-kapal yang rusak. Kira-kira ada 10 kapal yang rusak termasuk Kaisar ini. Gitu, dan aku ketemu dari Indonesia satu lagi namanya Fatur dari AXA Working Group. Dia kapalnya nggak apa-apa, tapi kapten kapalnya kabur. Jadi banyak permasalahan yang memang dinamikanya sangat besar, dan kita menunggu lagi di Portopalo lama sekali sehingga kita harus tidur di pinggir-pinggir pelabuhan. Kan kita nggak punya visa Schengen ya. Maksud pertanyaanku adalah ketika seorang Greta saja yang namanya mendunia, ikon internasional untuk environmental, keadilan sosial, kemanusiaan, dia diperlakukan dengan cara yang sangat luar biasa. Saya bisa bilang, wah dia savage sekali, dan dia diikat dan dipaksa untuk melakukan mencium bendera Israel gitu.
Eh, pertanyaan saya, itu udah kedengeran duluan nggak? Kenapa saya nanyain ini? Nggak. Karena jadi gini, Greta aja digituin, jangan-jangan kami bisa mendapat perlawanan yang Ya. jauh lebih Betul. tidak manusiawi. Apakah yang terjadi pada Greta itu tidak menyurutkan Wanda? Enggak. I wish that kalau bisa berharap ketika di Sisilia kita melihat teman-teman yang di intercept, disandra, ditangkap, kita nangis karena mestinya kita ada di situ. Oh, We all cried, like kita 24 jam kita pasang Global Sumut Flotilla karena kita bisa lihat secara live kan bagaimana cara mereka mengintercept. We stay late sampai kita nggak tidur untuk kita nangis karena bukan karena melihat mereka ditangkap tapi karena kita mestinya ada di situ membersamai Palestina. Kamu gini, kenapa bayangin gitu. hatimu dan teman-teman aktivis lainnya dari belahan dunia itu merasa bahwa harusnya kita juga ada di situ? Ya karena memang kita harusnya ada di situ kalau kapal kita bisa berlayar dan nggak rusak. Dan kayak gimana ya, kayak ngerasain bahwa membersamai Palestina kita juga ingin ngerasain setitik penderitaan rakyat Palestina gitu. Jadi kita mau rakyat Palestina merasa you are not alone and kita masyarakat dunia nih semua melek and we have our love, our sympathy, our empathy for you and this is what we do for you gitu. Kita ingin membersamai Palestina untuk mereka nggak merasa sendirian. Makanya ketika dengan seluruh cuaca, Bayangin kalau kita ngelihat Greta digituin, bayangin nggak Palestina diapain? Diculik, direp, dimakan sama anjing, disiksa, dimutilasi, dilaparkan berbulan-bulan. Lihat yang keluar dari penjara kemarin kondisinya, mental dan fisiknya. Hancur sehancur-hancurnya, tapi mereka tetap sabar dan mereka nggak pantang menyerah. Tadi Wanda sudah cerita soal pengalamannya ikut dalam pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Itu kalau mereka mau ikutan dalam pelayaran global kemanusiaan untuk membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza ini, itu sebenarnya negara mana saja atau kota mana saja yang bisa menjadi meeting point? Kan perginya tetap sendiri-sendiri dong. Wanda ke Tunisia, yang lain bisa ke negara lain. Ya. Mana aja sih itu? Ya, pertama Italia, Spanyol, Tunisia, Yunani, kemudian Turki, kemudian Libya. Jadi masing-masing individual itu datang ke masing-masing tempat meeting point. Sebetulnya di situ. ada steering committee-nya, sudah ya. terorganize. Jadi waktunya tuh oke, sampai sini tanggal segini ya, dari yang berangkat dari Italia nanti kita ketemu di sini ya gitu. Tapi tidak semua orang, itu berapa sih jumlahnya, banyak nggak? sebetulnya proyeknya itu 1.000 orang. 1.000 aktivis. orang? Ya, No, 80 masa? kapal. Banyak banget. 80 kapal ya. Dan ini hebatnya apa? Mendadak. Idenya baru dicetuskan di Tunisia tanggal 22 Juni. Ya, perlayaran tanggal September, 4 September harusnya kan ya. Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan. Dalam 3 bulan tuh mereka Brut gitu. patungan beli kapal yuk. Beli kapal yuk, cari kapten yuk. Kemudian pendaftaran yuk. Indonesia pun kirim 5 kapal di situ. Memang serba mendadak dan Menyumbang kapal lah gitu kan. Iya, Masing-masing menyumbang kapal. Dan yang datang itu bisa sampai 1.000 orang. memang yang daftar tuh lebih dari 1.000 orang sebetulnya. Dan uniknya, Mereka bilang yang daftar, aku baca di Global Sumut Flotilla 33.000. ya Apa? yang Yang daftar. daftar, yang ya. Yang daftar, yang mau ikut berlayar. Ya, cuman yang akhirnya sebetulnya lulus seleksi itu sekitar 1.000 ya. Apa aja sih yang diseleksi? Ada namanya itu vetting ya, vetting. Jadi macam-macam lah track recordnya. Pokoknya karena ini non-violence movement, jadi dicek banget jangan sampai orang ini misalnya pernah kena kasus hukum misalnya kan. Oke. Kemudian juga dari segi jasmani juga dipertimbangkan, kemudian pengalamannya. Banyak sekali pertimbangannya. Dan uniknya Mbak Rosi, saya mau sedikit ceritakan pengorbanan mereka orang Eropa ya. Itu mereka cerita ke saya, tahu nggak, saya demi ikut aksi ini, movement ini, saya dipecat dari perusahaan saya. Ada yang bilang kalau saya menarik diri, saya resign. Jadi memang karena mereka ini Ada orang resiko. Eropa, karena mereka orang Eropa ya, dan itu mereka punya hubungan diplomatik dengan Israel, itu mereka sudah lebih baik saya
pengangguran daripada saya harus nontonin orang genosida dibunuhi, Ya. lebih baik saya naik kapal. Itu benar-benar Dan- pengorbanan besar mereka. Beneran kalau ditanya Wanda kapan pulang, nggak tahu. Wanda kapan pergi, nggak tahu. Itu pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Jadi dalam konteks Wanda nunggu di Tunisia itu juga antara pergi nggak pergi, Saya tidak pergi nggak tahu pergi. kapan saya pergi, saya tidak tahu kapan saya pulang. Tapi kan orang yang bekerja kan nggak mungkin bisa. Saya nggak tahu kapan saya pulang. Kamu mau cuti berapa lama kan nggak mungkin gitu. Jadi once we go to Gaza, ya beneran bahwa pekerjaan dan keluarga kita udah harus tinggalkan pada saat itu. Pada waktu ya tadi kan mengisi form, lalu tadi Latihan, training. pelatihan training, itu apa aja yang dilatih? Pertama tadi ide bahwa ini adalah non-violence. Jadi sampai kita bicara teknis, nanti kalau kita di-intercept, posisi tangan jangan dalam kantong. Ah, I see. Nah, Jadi benar-benar kondisi-kondisi itu sudah diproyeksikan Semuanya, dan iya, langsung sudah. di-share. Iya. Kalau misalnya di-intercept atau dihadang, diserang misalnya gitu Ya. kan. Posisi tangan. apa yang dibawa, jangan bawa HP utama kalian, bawa burner phone namanya, HP murah yang kalau intercept langsung dibuang ke laut, karena jangan sampai HP kita ini dijarah oleh Israel, nanti data-datanya akan terekspos semua Sampai ke situ. sampai ke situ. Jadi benar-benar berdasarkan pengalaman sebelumnya kita semua dipersiapkan untuk Jadi pilihan-pilihan apa yang diberikan pada Wanda, misalnya cerita, atau Bung Hussein, ketika memang mau diupayakan untuk masuk ke Gaza membawa bantuan kemanusiaan dengan kapal ini, pilihan-pilihan apa sebenarnya yang dimiliki oleh setiap aktivis itu? Satu, kalau ditangkap, diintercept, dihadang, itu ditangkap dong pasti. ya Oke. dibajak. Kedua, kalau tertembak. oh, Iya. oke, sampai ke situ ya. Iya, karena kan pernah terjadi itu. Mafia marah-marah berapa yang dibunuh, banyak gitu. 9 orang 9 dibunuh. orang. Ya. Terus Tiga? ya biasanya kalau Sorry, kita ketangkap satu dihadang, dikepung, ditangkap, oke. Ya, diculik, Dua, bukan tangkap ya. diculik. Heeh. karena Kedua. yang ilegal mereka bukan kita. Iya. Kedua, kondisi yang paling berat yaitu Dibunuh gitu. dibunuh. Kan. Oke. Dua lagi apa? Di penjara. Penjara. Oke. Di penjara itu kan gini, misalnya ada kalau ketika ditangkap ada yang harus ditandatangani mereka bisa segera dideportasi. Tapi kalau Rosi lihat kemarin ada beberapa orang yang tidak mau menandatangani dan mereka memilih untuk dipenjara kemudian melakukan hunger strike. Seperti Tiago ya. Ya. Maksudnya apa tuh? Mereka memilih nggak mau dideportasi, mereka memilih stay di dalam penjara. Oh. Ada pilihan itu juga. Karena ini gerakan ini legal loh. Gerakan global Sunfloat ini dilindungi oleh hukum internasional. Jadi ngapain saya deportasi? Saya bukan penghuni ilegal, saya bukan imigran ilegal. Saya mau masuk ke Gaza, membawa bantuan kemanusiaan. Kenapa saya harus deportasi? Ya gitu karena lebih. Tapi ada yang memilih nggak mau deportasi, memilih di penjara. Ya ada. Ya, dan melakukan hunger strike waktu itu ada senator dari Pakistan dan beberapa orang yang Wow. Apa pilihan lain lagi? Ya pilihan terbaik ya bisa masuk Gaza. Bisa sampai ke Ke Gaza. Gaza. Dari semua pelayaran, saya tahu bahwa pelayaran kemanusiaan ini sudah ada sejak tahun 2008, 2009, sehingga kapal-kapal itu bisa menembus atau masuk ke Gaza. Tapi kan kita bicara dalam konteks 2 tahun ini terakhir. ketika Gaza itu benar-benar sebagai menjadi ladang pembunuhan yang luar biasa. Apakah dari semua upaya ikhtiar baik kemanusiaan ini karena darat tidak bisa dilalui maka laut menjadi pilihannya, apakah sudah ada satu kapal yang bisa mendekat dan memberikan bantuan ke Gaza? Nggak ada. Udah nggak ada. Paling dekat itu kan kapal marinir ya. Hampir nyampe, tapi ya di-intercept juga. ya, Jadi belum rekor ada terdekat cuma 7 mil dari Gaza kemarin. Apakah itu melemahkan hati kalian? Enggak dong, lebih semangat lagi. Pengen datang lebih banyak lagi. Pengen datang kalau bisa kita datang dengan 1.000 kapal dengan 100.000 pejuang untuk stop genocide ini. Selama genocide masih berlangsung, kita sivil mesti melakukan sesuatu. Paling enggak ini membuat mata dunia lebih terbuka gitu bahwa actually this is
bukan tugasnya warga sipil. Actually ini tugasnya pemerintah pemerintah negara-negara, semua negara menghentikan melucuti senjata, melindungi rakyat Palestina, kemudian melucuti senjata Israel. Zionis ini harus ditiadakan dari muka bumi dunia supaya dunia bisa menjadi a better place to live without the Zionists. Coba saya udah harus jeda, tapi saya masih ingin mendengar bentuk intercept seperti apa, penghadangan, penyerangan yang dialami oleh puluhan kapal-kapal yang selama ini berusaha menembus Gaza sehingga balik lagi atau nggak bisa masuk. Seperti apa? Jadi gini, step by stepnya ya. Pertama ada negosiasi. Ketika kapal-kapal ini sudah memasuki yellow zone, ya biasanya ada teguran, ya, atau ada pantauan dari drone. Kalau tidak berhenti masuk ke red zone. Red zone disinilah mulai ada pengarah suara, kemudian radio, nanti negosiasi di situ. Berhenti kembali, nanti kata kaptennya, oh nggak bisa kembali. Kami di perairan internasional, kami menuju Gaza, kami dilindungi oleh undang-undang internasional, kami bawa bantuan. Nah, akhirnya Zionis kan itu hanya formalitas ya. Akhirnya mereka mengirimkan kapal-kapal namanya Shatayet, satuan khusus komandos Israel. Shatayet ada sekitar angkatan lautnya sekitar 20 kapal mendatangi dan mereka mulai mengepung kapal-kapal utama. Tentaranya masuk dengan membawa senjata dan atribut militer lengkap sambil mengintimidasi, sambil ya mengancam, lalu mulai kapal-kapal itu dikosongkan dari penumpangnya, diculik ke kapal yang lain. Nah, kapten kapalnya dipaksa untuk merapat ke Ashdod, pelabuhannya Israel. Semua satu persatu. Makanya proses intercept hari itu berjalan selama 12 jam. Enggak sejam 2 jam. Dari jam 8 malam sampai lebih 12 jam ya, sampai jam 12 siang. Terus proses intercept satu persatu. Disisir semua tuh satu-satu ya? Disisir sampai semua akhirnya dipaksa untuk ke pelabuhan Zionis Israel, lalu semua dikumpulkan. Dan kita lihat ketika dikumpulkan, kan dibully oleh Smotrich itu ya, bukan Smotrich, Ben Gvir. Kalian itu adalah teroris, kalian perusak. 47 negara loh itu yang hadir itu. Benar-benar ini cara mereka untuk melemahkan. Enggak nih, saya bicara 47 negara ini ya. Kenapa sih lewat laut? Jadi mereka ingin face to face langsung dengan Israel. Karena kalau lewat darat yang ketemu ya Yordan, Mesir. Ya. Tapi lewat laut mereka bisa face to face. Dan kenapa 47 negara? Mereka ingin membuka mata dunia. Kalian kan cuma dengar katanya. Maksud Anda 47 negara aktivis yang ikut dalam Global Flotilla ini kan? Ada 47 negara yang ikut. Itu. Jadi masing-masing negara itu masing-masing aktivis itu ingin memberikan pesan. Nih buktinya ya bahwa bukan hanya Palestina yang menjadi korban, kita jadi korban loh. Datanglah itu perwakilan negara-negara untuk melihat langsung bagaimana perlakuan. Jadi para aktivis dari berbagai negara ini, 47 negara ini ingin memperlihatkan bagaimana pengalaman mereka berhadapan dengan tentara Israel. Dan bagaimana jahatnya Israel. Makanya prinsip kita gini, kalau kita sampai ke Gaza, kapal-kapal kita sampai ke Gaza, maka congratulations, kita berhasil memecah blokade Gaza. Namun, kalaupun kapal-kapal kita tidak sampai ke Gaza, paling tidak kita sudah berhasil memecah kebisuan dunia. Malam hari ini kita bercerita tentang bagaimana gerakan kemanusiaan seluruh dunia untuk mau memberikan bantuan kemanusiaan ketika darat di blokade atau ditutup, maka laut menjadi pilihannya. Ada Wanda Hamidah di sini dan juga ada Mas Hussein, Muhammad Hussein. Kan saya agak sedikit confused, tolong Wanda klarifikasi di sini. Kan yang ikut banyak tuh ya, saya juga dengar banyak, beberapa orang Indonesia juga banyak. Tapi kenapa Wanda selalu di media dibilang sebagai satu-satunya delegasi perempuan ya? Kan banyak yang ikut. Iya, karena waktu itu kan kita 33 orang diputuskan kemudian menarik diri, tapi ya aku tetap pengen ikut terus. Menarik diri maksudnya apa? Jadi pada saat itu ya karena satu dan lain hal, mungkin dinamika yang sangat cair di lapangan, ketidakpastian kapal yang tersedia untuk para partisipan, mungkin nanti Ustadz bisa menerangkan. Tapi ya aku ketika diputuskan mundur, aku pengen coba terus sampai akhir gitu. Oh jadi memang banyak yang berangkat kan, karena saya lihat kan banyak liputannya itu. Oh tetapi sampai di Tunisia memilih untuk balik gitu. Ya gini, jadi kita paham bahwa yang paling utama bukan keretanya kapal, tapi kesuksesan misi ini.
Saat itu bayangkan sudah banyak aktivis Eropa dari Italia, dari Spanyol merapat ke Tunisia, mereka sudah meninggalkan semuanya loh, pekerjaan mereka tinggalkan. Bahkan sudah ada yang diancam oleh pemerintahnya, kamu siap penjara loh pulang dari situ, masa bodoh. Sampai ke Tunisia, kapal-kapal mereka ini rusak dalam perjalanan. Dengan semua pengorbanan yang sudah mereka ambil, masa mereka harus kembali, gitu kan? Maka kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga paham, keberadaan kita, warga negara Indonesia itu nggak sekuat keberadaan orang-orang kulit putih di atas kapal-kapal itu, secara politik ya. Karena mereka untuk menekan pemerintah yang punya diplomatik dengan Israel, maka dari itu kita memutuskan, oke deh, daripada tekanan-tekanan dan ada konflik horizontal di tengah-tengah aktivis itu, dan mereka sudah berkorban banyak. Maksudnya konflik horizontal apa? Antara teman-teman aktivis, jadi kan dari banyak aktivis yang sampai ke Tunisia itu banyak kapal-kapal yang rusak. Jadi ada perebutan, akan ada reduksi situ, reduksi aktivis. Oke, kalian nggak ikut. Kenapa saya yang dikeluarkan? Karena banyak sekali kan? Banyak sekali. Makanya kita memilih, oke di Indonesia kita nggak apa, kita serahkan bangku-bangku kita untuk mereka. Sekali lagi, karena posisi kita secara politik dalam kapal itu nggak sekuat orang kulit putih, gitu ya. Makanya oke. Tapi kalau hatinya untuk Gaza, kenapa harus menyerah? Kita bukan nyerah, semua kita Atau pengen. mengalah? Nah itu tepatnya. Karena kita melihat teman-teman steering committee ini kewalahan. Ini nggak ada yang mau ngalah ini, semua mau naik kapal semua ini. Nah akhirnya udah kita membantu agar misi ini sukses. Maka kita bilang silakan kursi kami kalian ambil. Oh jadi dari 33 orang Indonesia yang ikut dalam pelayaran flotila kemarin, 33 itu akhirnya memilih untuk pulang. Menyerahkan. Kita nggak pulang. Mengalah. Kita nggak pulang. Supaya kursi kapal itu diserahkan kepada aktivis negara yang lain. lebih strategik posisinya secara politik ya, karena mereka orang kulit putih kan. Namun kita semua komitmen kita menunggu sampai akhir. Kalau ada kursi yang ternyata available, kita naik. Itulah kenapa akhirnya Mbak Wanda naik, saya naik, dan Fatur naik. Karena kami bukan kita tidak naik karena kita nggak mau. Kita mau, tapi kita melihat misi ini sebagai satu kesatuan. Ini bukan hanya misi Indonesia loh. Di situ ada misi Italia, Spanyol, Tunisia, Aljazair. Kita mementingkan suksesnya misi secara umum daripada perorangan. Untuk Wanda, mengapa mengalah dalam tanda kutip tidak jadi pilihan? Karena buat aku perjuangan ini nggak bisa diwakilin. Perjuangan gini, kalau aku merasa bahwa ini perjuangan akhirat juga gitu ya, membela Gaza ini kan perjuangan akhirat juga, dan itu nggak bisa diwakili. Kalau kita urusan dunia, misalnya aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya aku punya tiket concert, I give it to you, it's okay. But this is my ticket for me, this is my ticket to Jannah. Jadi ini perjuangan yang harus aku lakukan dan rasakan dan aku lakukan sendiri. Jadi kamu memilih untuk tidak mengalah untuk pulang karena kamu masih ingin mencoba terus masuk ke Gaza membawa bantuan kemanusiaan. Karena nanti yang ditanya adalah Wanda Hamidah, kamu di mana ketika genosida terjadi? Jadi aku memilih untuk bertahan. Sendirian berarti? Bertahan ya? Nggak, oke, dengan aktivis yang lain. Tapi kalau sebagai dari orang Indonesia ya sendirian. Tapi ada banyak aktivis yang lain. Di saat teman-teman mengundurkan diri, aku tetap berjuang sampai, prinsipku adalah tetap berjuang sampai perahu terakhir benar-benar meninggalkan Tunisia dengan atau tanpa saya. Ya alhamdulillah dengan saya. Karena kamu masih tetap punya harapan ada kapal yang bisa membawa kamu ke Gaza dengan bantuan kemanusiaan itu. Pilihannya itu pokoknya sampai titik keringat terakhir. Iya betul, dan sampai dapat kapal Kaiser, oke nih aku lihat ini kayaknya, tapi nggak apa-apa, ya udah Bismillah naik. Terus apa yang terjadi? Ya dengan segala perjuangan ya, bahwa kapalnya kelebihan, menabrak karang, ombak yang kapalnya bocor, aku belum cerita, kapal itu bocor di tengah jadi ketika dari Sisilia mau berangkat ke Yunani, kapal itu bocor di tengah-tengah. Ya kemudian alhamdulillah bisa balik lagi, tapi ya kita harus siap-siap juga kalau kapal tenggelam dan lain-lain. Anyway, meskipun
Dan sampai tidur di pelabuhan dengan sleeping bag itu juga. Sampai kita mandi susah, jadi ngerasain seujung jari. Wow, ternyata sampai Indonesia kayak air bersih itu nikmat yang luar biasa gitu, karena kita mau mandi. Dan kita akan Dan ini nggak mengingat dirasakan warga rakyat Gaza selama 2 tahun terakhir. Sorry Wanda, aku potong karena aku ingin jadi moral ceritanya adalah kamu memilih untuk tidak mengalah bersama delegasi Indonesia pulang, tapi kamu memilih untuk menunggu. Sebetulnya nggak pulang juga kita. Kan ketika Mbak Wanda berlayar kita di situ. Kita di situ. Tapi kan masih ada delegasi lainnya. Iya maksudnya kita emang komitmen kita bertahan sampai sini. Kita nggak lantas menyerahkan laku lalu kita pulang, nggak. Kita bertahan sama seperti Mbak Wanda. Kita akan menunggu kalau masih ada seat yang available, kita akan naik gitu loh. Cuman ya tadi beberapa pertimbangan bagi kita ngasih kapal pun, kita datang pun itu sudah bagian dari misi gitu kan. Dan ya kita menemani Mbak Wanda juga di pelabuhan sampai malam-malam itu kan. Ya bahkan saya juga komunikasi karena saya koordinator, saya tekan itu teman-teman steering committee, ini loh Mbak Wanda ini orang parlemen loh. Kalau nggak naik ini sayang sekali. Itu saya sampaikan ke namanya Wail itu kan. Akhirnya kan Mbak Wanda dapat kapal dan saya pun akhirnya naik kapal juga gitu. Bukan artinya kita mengalah lalu kita kembali. Ya. Layaran kemanusiaan yang mendunia, sampai atau tidak sampai ke Gaza, bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan yang paling penting adalah bagaimana membuka mata dunia bahwa untuk menghentikan genosida. Tidak ada waktu yang lebih lama lagi dan jangan menunda pertolongan untuk Gaza. Terima kasih Wanda. Terima kasih Ros. Terima kasih Hussein. Sama-sama. Tetap ingin berlayar. Selalu sampai genosida berhenti dan Palestina merdeka, undangan ke Gaza selalu aku nanti. Walau harus berlayar berbulan-bulan. When the world fails, we sail. Terima kasih. Dan saya harap nanti kalau berlayar lagi kalian semua ikut dengan kapal yang lebih banyak dan pasukan, maksudnya pejuang kemanusiaan yang lebih banyak lagi. Amin insyaallah. Terima kasih telah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi di Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Rosiana Silalahi. Sampai jumpa.